Di sebuah desa kecil di Klaten, terhampar pemandangan persawahan hijau yang membentang luas hingga ke cakrawala. Desa itu tampak damai, dihuni oleh penduduk yang sebagian besar bekerja sebagai petani. Namun, di tengah keindahan itu, berdiri sebuah pabrik gula tua yang menjadi pusat perhatian sekaligus sumber kegelisahan bagi warga desa. Pabrik itu berdiri megah dengan cerobong asap yang menjulang tinggi, mengeluarkan asap putih setiap kali mesin-mesin tua di dalamnya bekerja keras menggiling tebu menjadi gula. Pabrik tersebut, menurut catatan sejarah, dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20. Kala itu, pabrik tersebut menjadi simbol kemajuan teknologi dan ekonomi. Namun, di balik cerita gemilangnya, ada legenda kelam yang membuat banyak penduduk bergidik setiap kali melintasi pabrik itu pada malam hari. Penduduk desa percaya bahwa pabrik gula itu tidak hanya bertahan karena kecanggihan mesin-mesinnya, tetapi juga karena adanya campur tangan kekuatan gaib. Desas-desus yang beredar menyebutkan bahwa pemilik awal pabrik itu, seorang pria Belanda bernama Hendrik van der Meer, telah membuat perjanjian gelap dengan makhluk gaib untuk memastikan kejayaan pabriknya. Ketika masa penjajahan berakhir dan pabrik itu diambil alih oleh pihak lokal, kisah tentang pesugihan itu tetap bertahan. Bahkan, semakin banyak cerita menyeramkan yang muncul dari generasi ke generasi. Pabrik itu terus beroperasi hingga kini, meski sudah terlihat tua dan lapuk. Banyak pekerja yang mengaku melihat hal-hal aneh di dalam pabrik, terutama di malam hari. Suara mesin yang menderu-deru tanpa sebab, bayangan hitam yang bergerak cepat di lorong-lorong, hingga aroma anyir seperti darah yang sesekali tercium di area penggilingan tebu, semuanya menjadi bagian dari keseharian para pekerja. Namun, meski ketakutan menyelimuti, tak ada yang berani berhenti bekerja. Pabrik itu adalah sumber penghidupan utama bagi banyak keluarga di desa. Malam itu, Raka, seorang pemuda yang baru diterima bekerja di pabrik, mulai merasakan keganjilan yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang-orang. Raka adalah pria berusia 24 tahun yang dikenal sebagai sosok pemberani. Ia menerima pekerjaan di pabrik gula itu untuk membantu perekonomian keluarganya setelah ayahnya sakit keras dan tidak mampu lagi bekerja. Pada awalnya, Raka tidak percaya dengan cerita-cerita seram yang beredar di desa. Baginya, semua itu hanyalah takhayul yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti orang. Namun, semua keyakinannya mulai goyah saat ia bekerja di sana. Hari pertama Raka di pabrik berjalan biasa saja. Ia ditempatkan di bagian pengemasan, di mana ia harus mengawasi gula yang sudah diproses dan siap dikirim ke berbagai tempat. Namun, menjelang malam, suasana di pabrik berubah drastis. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suasana menjadi sunyi senyap. Saat itu, Raka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dari kejauhan, ia melihat seorang pria tua dengan wajah pucat berdiri di dekat mesin penggilingan. Pria itu mengenakan pakaian kerja yang lusuh dan tampak memandang kosong ke arah mesin yang sudah berhenti beroperasi. Ketika Raka mencoba mendekat untuk menyapanya, pria itu menghilang begitu saja, seolah ditelan kegelapan. Raka mencoba mengabaikan apa yang baru saja ia lihat. Ia berpikir mungkin itu hanya halusinasinya akibat kelelahan. Namun, rasa penasaran mulai mengusiknya. Ia mendekati Mandor Thohir, seorang pria tua yang sudah bekerja di pabrik itu sejak muda. Mandor Thohir dikenal sebagai orang yang tegas namun jarang berbicara kecuali jika diperlukan. Ketika Raka menceritakan pengalamannya, wajah Mandor Thohir berubah pucat. Namun, bukannya memberi penjelasan, Mandor Thohir justru menatap tajam ke arah Raka dan berkata dengan nada dingin, "Jangan banyak tanya kalau masih mau kerja, nak." Jawaban itu justru membuat Raka semakin curiga. Ada sesuatu yang tidak beres di pabrik ini, dan ia yakin Mandor Thohir mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Raka memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh. Ia sadar, terlalu banyak bertanya hanya akan membuatnya menjadi pusat perhatian,
dan itu bukanlah hal yang ia inginkan. Tetapi malam itu, Raka tidak bisa tidur. Bayangan pria tua yang ia lihat di pabrik terus menghantui pikirannya. Ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang ingin ia temukan. Raka akhirnya memutuskan untuk menyelidiki pabrik itu lebih jauh. Ia tahu bahwa apa yang akan ia lakukan berisiko, tetapi rasa penasarannya lebih besar dari rasa takutnya. Dengan membawa sebuah senter kecil, ia menyelinap keluar dari rumahnya menuju pabrik. Malam itu, bulan bersinar redup, tertutup oleh awan tebal yang bergerak perlahan di langit. Suara jangkrik yang biasanya ramai terdengar, malam itu terasa lebih sunyi. Raka merasakan hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Namun, ia tetap melangkah, mendekati pabrik yang berdiri angkuh di tengah kegelapan malam. Saat memasuki area pabrik, Raka langsung merasakan sesuatu yang ganjil. Udara di sekitar pabrik terasa lebih berat, seolah-olah ada tekanan yang tidak terlihat. Mesin-mesin besar yang biasanya beroperasi siang hari kini tampak seperti raksasa yang sedang tidur. Namun, dari dalam pabrik, terdengar suara deru mesin yang anehnya terasa lebih keras dibandingkan biasanya. Raka tahu bahwa semua mesin sudah dimatikan sejak sore tadi, jadi suara itu tidak seharusnya ada. Dengan hati-hati, ia melangkah masuk ke dalam pabrik melalui pintu samping yang sedikit terbuka. Di dalam pabrik, suasana terasa semakin mencekam. Cahaya bulan yang masuk melalui jendela-jendela kecil menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Raka terus berjalan, menuju ruang penggilingan tebu. Sesampainya di sana, ia melihat lantai yang biasanya bersih kini dipenuhi bercak merah yang tampak segar. Aroma anyir menyeruak, membuat Raka ingin muntah. Ia mendekati bercak itu dan menyentuhnya dengan jari. Raka terkejut ketika menyadari bahwa cairan itu adalah darah. Detak jantungnya semakin cepat. Ia mulai merasa bahwa keputusannya untuk datang ke pabrik ini adalah kesalahan besar. Raka merasakan napasnya memburu. Tiba-tiba, dari sudut ruang penggilingan, terdengar suara langkah pelan yang menggema. Suara itu seperti menyeret sesuatu yang berat. Raka mematikan senternya dan bersembunyi di balik salah satu mesin besar. Dalam kegelapan, ia hanya bisa mengandalkan pendengarannya untuk mengetahui arah langkah tersebut. Langkah itu semakin dekat, disertai bunyi sesuatu yang menggesek lantai. Dari balik mesin, ia melihat bayangan seseorang yang tinggi besar. Sosok itu mengenakan pakaian lusuh dan membawa sebuah karung besar di punggungnya. Karung itu terlihat berat, menggelembung, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang bergerak. Raka menahan napas, memastikan dirinya tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Sosok itu berhenti tepat di depan pintu kecil yang berada di sudut ruangan. Raka baru menyadari bahwa pintu itu sepertinya menuju ke ruang lain yang selama ini tidak ia ketahui. Dengan perlahan, sosok itu membuka pintu kecil tersebut, menuruni tangga yang terlihat mengarah ke ruang bawah tanah. Raka merasa tubuhnya kaku, tetapi rasa ingin tahunya terlalu besar untuk diabaikan. Setelah memastikan sosok itu benar-benar masuk ke dalam dan menghilang, ia memberanikan diri untuk mengikuti. Langkahnya perlahan dan penuh kehati-hatian, karena ia tahu, jika tertangkap, mungkin nyawanya akan melayang. Raka menuruni tangga tua yang terbuat dari kayu, yang berderit setiap kali diinjak. Bau lembab bercampur dengan aroma dupa menyeruak di udara. Di ujung tangga, ia menemukan sebuah ruangan yang penuh dengan benda-benda aneh. Lilin yang menyala meskipun tidak ada angin, patung menyeramkan yang menyerupai makhluk berkepala kerbau, serta sebuah meja batu besar di tengah ruangan. Meja itu berlumuran darah segar, dengan mangkuk besar di atasnya yang berisi cairan merah kental. Jantung Raka hampir berhenti berdetak ketika ia mendengar suara erangan pelan dari sudut ruangan. Ia menoleh dan melihat seorang pria muda terikat pada tiang kayu, tubuhnya penuh dengan luka dan memar. Pria itu tampak lemah, hampir tidak mampu berbicara. Ketika Raka mendekat untuk mencoba membebaskannya, suara langkah berat kembali terdengar dari atas tangga.
Sosok besar tadi kembali. Raka panik, mencari tempat untuk bersembunyi, tetapi ruang bawah tanah itu terlalu kecil. Ia akhirnya berlindung di balik meja batu besar, berharap sosok itu tidak akan menemukannya. Sosok besar itu masuk ke ruangan, diikuti oleh beberapa orang lainnya. Salah satunya adalah Mandor Thohir. Raka tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mandor Thohir, yang selama ini ia anggap hanya seorang pekerja biasa, ternyata terlibat dalam ritual mengerikan ini. Mereka mulai melantunkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Raka. Salah satu dari mereka mengambil sebuah pisau besar dari altar dan berjalan mendekati pria yang terikat. Raka ingin berteriak, tetapi tubuhnya terlalu kaku karena ketakutan. Saat pria yang terikat mulai berteriak minta tolong, Raka merasakan hatinya hancur. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Dengan keberanian yang tersisa, ia meraih batu kecil yang tergeletak di lantai dan melemparkannya ke arah lampu gantung di langit-langit ruangan. Lampu itu pecah, membuat ruangan menjadi gelap gulita. Dalam kekacauan itu, Raka berlari ke arah pria yang terikat, membuka ikatannya, dan menariknya keluar. Mereka berdua berlari menaiki tangga dengan sekuat tenaga, sementara suara langkah-langkah berat mengejar mereka dari belakang. Ketika mereka akhirnya mencapai pintu keluar pabrik, sebuah sosok besar berdiri menghalangi jalan mereka. Makhluk itu memiliki tubuh seperti manusia, tetapi wajahnya menyerupai kepala kerbau dengan mata merah menyala. Pria yang diselamatkan Raka berteriak histeris, tetapi Raka tidak menyerah. Ia menarik pria itu dan mencoba mencari jalan lain. Saat itu, terdengar suara adzan subuh dari kejauhan. Makhluk itu mengeluarkan suara geraman yang menggelegar sebelum menghilang menjadi asap hitam. Raka dan pria itu berhasil keluar dari pabrik dan langsung melaporkan kejadian itu kepada kepala desa. Namun, ketika polisi datang untuk memeriksa, ruangan bawah tanah itu tidak lagi ada. Pintu kecil yang ditemukan Raka di ruang penggilingan telah tertutup rapat dan menyatu dengan dinding, seolah-olah tidak pernah ada. Semua bukti hilang, kecuali luka-luka pada pria yang selamat sebagai saksi dari kengerian tersebut. Pabrik gula itu tetap beroperasi seperti biasa, tetapi Raka tidak pernah kembali. Ia memilih meninggalkan desa bersama keluarganya, mencoba melupakan semua hal mengerikan yang pernah ia alami. Namun, setiap kali ia mendengar suara deru mesin atau mencium aroma tebu, kenangan itu kembali menghantui pikirannya. Pabrik itu, meski terlihat usang, tetap menghasilkan keuntungan besar. Tetapi bagi mereka yang tahu kebenarannya, pabrik itu tidak lebih dari sebuah neraka tersembunyi, tempat di mana nyawa manusia menjadi tumbal demi kekayaan abadi. Meski Raka dan keluarganya telah meninggalkan desa, cerita tentang malam itu menyebar luas di kalangan warga. Sebagian percaya dengan kisahnya, tetapi banyak juga yang menganggapnya sebagai bualan pemuda yang terlalu takut bekerja keras di pabrik. Kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat memilih bungkam. Mereka tampaknya tahu lebih banyak, tetapi ketakutan yang menyelimuti mereka membuat tak seorang pun berani membicarakannya secara terbuka. Namun, setelah kejadian itu, ada perubahan kecil tapi mencolok di desa tersebut. Pekerja pabrik mulai menghilang satu persatu, terutama mereka yang berani bekerja hingga larut malam. Awalnya, keluarga-keluarga yang kehilangan anggota hanya menganggap itu sebagai musibah atau kesialan. Tetapi pola hilangnya pekerja, yang selalu terjadi tanpa jejak, mulai memunculkan kecurigaan baru. Dalam hati kecil mereka, para warga sadar bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi, tetapi mereka memilih untuk tidak menyentuh api. Sementara itu, Raka yang kini tinggal di kota mencoba memulai hidup baru. Namun, mimpi buruk tentang pabrik gula itu terus menghantuinya. Setiap malam, ia bermimpi berada di ruang bawah tanah yang sama, melihat bayangan-bayangan aneh yang bergerak di sekitarnya. Dalam mimpinya, ia selalu mendengar suara yang sama, suara berat dari makhluk berkepala kerbau yang berbisik, "Kamu sudah melihat terlalu banyak.
Bangun dengan keringat dingin, Raka merasa tubuhnya semakin lemah setiap harinya. Rasa takutnya berubah menjadi keinginan untuk memahami lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Dengan bantuan seorang teman yang bekerja sebagai jurnalis, Raka memulai pencarian akan sejarah kelam pabrik gula di desa itu. Ia menemukan catatan tua yang menjelaskan bahwa pabrik tersebut pernah menjadi tempat eksekusi para pekerja yang memberontak terhadap penjajah Belanda. Cerita ini terdengar logis, tetapi tidak menjelaskan asal-usul dari ritual aneh yang ia saksikan. Kemudian, melalui wawancara dengan seorang sejarawan lokal, Raka mengetahui bahwa pendiri pabrik, Hendrik van der Meer, adalah seorang praktisi ilmu hitam. Dalam sebuah catatan yang nyaris hilang dari arsip sejarah, disebutkan bahwa van der Meer melakukan pemujaan pada dewa kekayaan dari legenda Jawa kuno, sebuah entitas yang dikenal sebagai penguasa kerbau hitam. Menurut legenda, makhluk ini meminta tumbal manusia sebagai syarat untuk memberikan kejayaan dan kemakmuran abadi. Semakin dalam Raka menggali informasi, semakin ia menyadari bahwa apa yang dilihatnya bukanlah kebetulan. Pabrik itu bukan sekadar tempat produksi, melainkan sebuah tempat pemujaan yang terus berlangsung meski zaman telah berubah. Ia juga menemukan pola menarik. Setiap kali seorang pekerja menghilang, pabrik selalu menghasilkan gula dalam jumlah yang jauh lebih besar dari biasanya. Fakta ini membuatnya yakin bahwa pesugihan itu masih berlangsung hingga sekarang. Namun, ada satu hal yang mengusik Raka. Dalam mimpi buruknya, ia selalu merasa ada sesuatu yang berusaha memperingatkannya. Sosok pria tua yang pertama kali ia lihat di malam itu tampaknya bukan ancaman, melainkan sebuah peringatan. Dengan tekad yang bulat, Raka memutuskan untuk kembali ke desa, meskipun ia tahu risikonya sangat besar. Ketika kembali, Raka mendapati desa itu telah berubah. Banyak rumah kosong, ditinggalkan oleh para penghuninya yang ketakutan. Pabrik gula itu masih berdiri megah, tetapi aura yang terpancar darinya lebih mencekam dari sebelumnya. Beberapa warga yang tersisa menatap Raka dengan pandangan campuran antara harapan dan ketakutan. Mereka tahu ia adalah orang yang pernah menghadapi pabrik itu secara langsung, dan kembalinya Raka memberi mereka harapan bahwa kebenaran akhirnya akan terungkap. Malam itu, Raka memutuskan untuk masuk ke pabrik sekali lagi. Ia membawa beberapa peralatan sederhana, termasuk kamera untuk merekam bukti. Namun, kali ini ia tidak sendiri. Teman jurnalisnya, Arman, bersikeras untuk ikut serta. Mereka menyelinap masuk melalui pintu yang sama seperti sebelumnya. Tetapi, ketika mereka tiba di ruang penggilingan, Raka merasakan ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih berat, dan suara mesin yang biasanya hanya bergema samar kini terdengar lebih jelas, meskipun tidak ada pekerja di sana. Ketika mereka menemukan pintu kecil di sudut ruangan, Arman mulai merekam. Raka membuka pintu itu dengan hati-hati, dan mereka kembali menemukan tangga yang mengarah ke ruang bawah tanah. Kali ini, ruangan itu tampak lebih menyeramkan. Lilin-lilin menyala lebih terang, dan aroma dupa bercampur dengan bau anyir darah yang lebih tajam. Mereka melihat altar batu yang sama, tetapi kali ini ada sesuatu yang lebih mengerikan. Di atas altar itu, terdapat sebuah patung besar dari makhluk berkepala kerbau dengan tanduk yang menjulang tinggi. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari arah tangga. Mereka tidak sempat bersembunyi ketika melihat Mandor Thohir masuk, diikuti oleh beberapa orang lain yang mengenakan jubah hitam. Wajah mereka tampak dingin dan tidak berperasaan. Mandor Thohir menghentikan langkahnya ketika melihat Raka dan Arman. Wajahnya berubah menjadi senyum mengerikan. U201C, aku tahu kamu akan kembali, Raka. Dan kali ini, kamu tidak akan pergi lagi, U201D, katanya dengan nada yang menakutkan. Sebelum mereka sempat melarikan diri, para penjaga langsung mengepung mereka. Arman berusaha melawan, tetapi ia segera dilumpuhkan. Raka ditarik mendekati altar,
di mana Mandor Thohir mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Saat itu, Raka menyadari bahwa dirinya telah menjadi target berikutnya. Tumbal yang akan dikorbankan untuk mempertahankan kejayaan pabrik gula itu. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Patung besar di atas altar mulai bergerak. Mata merahnya menyala teram, dan suara geraman rendah menggema di seluruh ruangan. Mandor Thohir dan para penjaga terlihat panik. Makhluk itu, entah karena alasan apa, tampak tidak senang. Dalam kekacauan itu, Raka merasakan ada kekuatan yang membantunya. Sosok pria tua yang pernah ia lihat muncul di sudut ruangan, menunjuk ke arah pintu keluar. Raka tidak membuang waktu. Ia menyeret Arman yang terluka keluar dari ruang bawah tanah itu. Suara jeritan dan ledakan terdengar dari belakang mereka, tetapi Raka tidak berani menoleh. Ketika mereka akhirnya keluar dari pabrik, suara itu menghilang. Mereka melihat pabrik gula itu berdiri dalam keheningan, tetapi aura mencekamnya tetap terasa. Esok harinya, pabrik itu ditutup tanpa penjelasan resmi. Namun, bagi Raka dan Arman, mereka tahu bahwa kebenaran tentang tempat itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Pabrik gula itu mungkin tak lagi beroperasi, tetapi jejak kegelapannya akan terus membekas di desa itu selamanya. Setelah kejadian itu, desa di sekitar pabrik gula berubah menjadi tempat yang semakin sunyi. Orang-orang yang tersisa memutuskan untuk pergi satu persatu, meninggalkan rumah-rumah mereka menjadi bangunan kosong yang perlahan dimakan waktu. Desa itu kini lebih menyerupai kota mati, dengan reruntuhan bangunan dan jalan-jalan yang dipenuhi rumput liar. Namun, meski begitu, kisah tentang pabrik gula itu masih hidup di benak mereka yang pernah tinggal di sana. Raka dan Arman mencoba untuk melaporkan kejadian itu ke pihak berwenang. Mereka membawa bukti rekaman yang berhasil diambil oleh Arman, meskipun sebagian besar rekaman itu kabur dan penuh dengan gangguan yang aneh. Anehnya, setiap kali mereka mencoba menunjukkan video tersebut, alat pemutar selalu mengalami kerusakan. Bahkan ketika dipindahkan ke perangkat lain, rekaman itu seperti menghapus dirinya sendiri. Bukti konkret untuk mendukung cerita mereka tak pernah benar-benar tersisa. Meski begitu, Raka tidak menyerah. Ia mulai menuliskan semua yang ia alami dan menggambarkan setiap detail sejelas mungkin dalam sebuah buku harian. Dalam proses ini, ia sering merasa seolah-olah diawasi. Terkadang, ia mendengar suara-suara aneh di malam hari atau mendapati pintu rumahnya terbuka sendiri. Ketakutan kembali menghantuinya, tetapi ia terus menulis, berharap bahwa suatu hari kebenaran tentang pabrik gula itu akan terungkap. Arman, di sisi lain, memutuskan untuk menjadikan kisah ini sebagai investigasi mendalam untuk diterbitkan dalam sebuah majalah. Namun, ia segera menemui halangan yang tidak biasa. Editor majalah tempatnya bekerja menolak artikel itu tanpa alasan jelas. Bahkan teman-teman sejawatnya memperingatkan untuk berhenti menyelidiki lebih jauh. Ada hal-hal yang tidak boleh diusik, kata salah satu rekannya. Dalam pencarian mereka yang terus berlanjut, Raka dan Arman menemukan bahwa pabrik gula tersebut kini telah dimiliki oleh seorang pengusaha misterius. Nama pengusaha itu tidak pernah muncul dalam dokumen resmi, tetapi desas-desus menyebutkan bahwa ia adalah keturunan langsung dari Hendrik van der Meer, pendiri pabrik. Hal ini semakin memperkuat kecurigaan bahwa pesugihan itu masih dilanjutkan, meskipun pabrik tampaknya telah berhenti beroperasi. Suatu malam, Raka menerima panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Suara di ujung telepon terdengar berat dan serak, tetapi kalimatnya jelas, "Berhentilah menggali, atau kau akan menjadi tumbal berikutnya." Panggilan itu membuat Raka membeku. Ia tahu bahwa ancaman itu bukan sekadar peringatan kosong. Kejadian-kejadian aneh semakin sering menghampirinya. Mulai dari mimpi buruk yang kembali datang hingga bayangan-bayangan hitam yang terlihat sekilas di jendela rumahnya. Arman pun mengalami hal serupa. Saat sedang menyetir larut malam untuk pulang,
Ia melihat sosok besar dengan kepala kerbau berdiri di tengah jalan. Arman membanting setir dan hampir mengalami kecelakaan. Ketika ia menoleh ke belakang, sosok itu telah menghilang. Namun, kejadian itu membuatnya menyadari bahwa mereka tidak lagi aman. Meskipun dihantui, Raka dan Arman memutuskan untuk tetap melanjutkan pencarian mereka. Mereka menemui seorang dukun tua di sebuah desa terpencil yang konon mengetahui banyak hal tentang pesugihan. Dukun itu, dengan wajah penuh kerutan, mendengarkan cerita mereka dengan serius. Ia kemudian mengatakan sesuatu yang mengejutkan, pabrik itu adalah tempat kutukan. Tumbal bukan hanya untuk kekayaan. Ada roh-roh terperangkap di sana yang menuntut pembebasan. Dukun itu memberikan mereka sebuah ritual sederhana untuk dilakukan. Mereka harus kembali ke pabrik gula dan membakar dupa khusus di setiap sudut ruang bawah tanah. Ritual itu, katanya, akan memutus koneksi antara dunia manusia dan makhluk gaib yang dipuja di sana. Tetapi dukun itu juga memperingatkan, jika kalian gagal, nyawa kalian menjadi taruhannya. Meski rasa takut menyelimuti, mereka memutuskan untuk melakukan ritual tersebut. Dengan membawa dupa yang diberikan oleh dukun, Raka dan Arman menyusup kembali ke pabrik gula yang kini sudah kosong. Malam itu gelap dan angin bertiup kencang, seolah-olah alam pun menentang rencana mereka. Setiap langkah terasa berat, tetapi mereka tahu tidak ada jalan kembali. Ketika mereka sampai di ruang bawah tanah, suasana di sana jauh lebih menakutkan dibandingkan sebelumnya. Lilin-lilin yang biasanya menyala kini padam, tetapi ruangan itu masih dipenuhi oleh aroma anyir darah. Mereka mulai membakar dupa di sudut pertama, lalu pindah ke sudut berikutnya. Namun, ketika dupa terakhir dinyalakan, seluruh ruangan tiba-tiba bergetar. Dari altar batu besar, sosok berkepala kerbau muncul, kali ini lebih nyata dan mengerikan. Mata merahnya bersinar terang, dan suara geramannya mengguncang dinding ruangan. Raka dan Arman hanya bisa berdiri membeku saat makhluk itu mendekat, tetapi tiba-tiba dupa yang mereka bakar mengeluarkan asap putih tebal. Asap itu melilit makhluk tersebut, membuatnya mengerang kesakitan sebelum akhirnya menghilang dengan suara ledakan yang menggema. Ketika semuanya selesai, pabrik itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada lagi aura mencekam atau suara-suara aneh. Mereka berdua keluar dari pabrik dengan tubuh gemetar, tetapi ada rasa lega yang tak tergambarkan. Mereka tahu bahwa mereka telah berhasil memutus rantai kutukan itu. Setelah kejadian itu, pabrik gula benar-benar ditinggalkan dan dibiarkan runtuh oleh waktu. Desa di sekitarnya mulai dihuni kembali oleh warga baru, meskipun sebagian besar dari mereka tidak tahu sejarah kelam yang pernah terjadi di sana. Raka dan Arman kembali ke kehidupan masing-masing, membawa cerita itu sebagai pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Namun, meski kutukan telah diputus, Raka tahu bahwa jejak kegelapan pabrik gula itu masih tersisa. Terkadang, dalam keheningan malam, ia masih mendengar suara geraman rendah yang seolah-olah datang dari kejauhan, mengingatkannya bahwa tidak semua rahasia bisa dikubur selamanya.